Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Zaini Amrul Majid, NIM terakhir 044. Perkenalkan, nama saya Sang Yoga Pramana, NIM belakang 020. Nama saya Made Dwi Arta Jaya dengan NIM terakhir 036. Nah, pada video kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami. Nah, pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem yang dikembangkan. Nah, pada proyek UAS kami, kelompok kami mengangkat kasus dari sebuah perusahaan circle atau pemotongan kayu mentah menjadi kayu yang siap dipasarkan. Nah, perusahaan yang kita analisis ini yaitu UD Headstart Circle. Nah, yang terletak di Desa Temukus, Kabupaten Buleleng. Nah, ada beberapa alasan penting yang mendorong kami untuk mendasari analisis ini. Nah, yang pertama, karena terjadinya redundansi data yang terdapat pada nota pembelian barang yang diperoleh dari pengiriman barang oleh supplier kayu. Nah, yang kedua, kami juga ingin membuat sebuah perangkat lunak yang cukup sederhana, di mana aplikasi ini nantinya akan memudahkan pihak perusahaan terkait dalam membuat nota transaksi dari perusahaan ke supplier, yang nantinya data transaksi tersebut akan menjadi nota yang tersimpan langsung ke dalam aplikasi yang kita buat. Nah, dengan adanya analisis ini, kami berharap bisa membantu perusahaan ini untuk mengatasi masalah redundansi data yang terjadi pada nota pembelian barang pada supplier tersebut, guna memudahkan perusahaan dalam mendata bahan kayu yang masuk sekaligus membuat perekapan nota stok bahan yang lebih sederhana. Nah, berikut merupakan nota yang menjadi acuan dalam melakukan analisis terkait kasus yang ada di UD Headstart Circle. Selanjutnya, gambaran umum sistem. Nah, proyek ini kami beri nama dengan aplikasi pembuatan nota atau APN. Nah, aplikasi pembuatan nota ini merupakan sebuah aplikasi yang dibuat dan berusaha dikembangkan guna mempermudah sebuah perusahaan circle kayu atau perusahaan sejenisnya dalam melakukan penerimaan dan pendataan data bahan kayu yang lebih detail. Fungsi dari APN ini yang pertama, membantu perusahaan dalam mengatasi redundansi data yang sering terjadi pada perusahaan tersebut ketika melakukan transaksi kepada supplier dari perusahaan terkait. Nah, selain mengatasi redundansi, fungsi kedua juga bertujuan untuk mempermudah perekapan nota transaksi yang terjadi pada supplier dan pihak perusahaan, di mana ketika pihak perusahaan melakukan transaksi dan sudah dibuatkan nota, maka nota tersebut akan otomatis tersimpan di aplikasi pihak perusahaan, sehingga aplikasi nota yang telah dicetak tersebut hilang, maka user hanya perlu mencetak ulang nota tersebut di dalam aplikasi. Nah, aplikasi yang kita buat dalam perusahaan ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi tambah data, cetak data, dan cari data. Nah, di mana di fungsi pertama terdapat 3 bagian, yaitu menu tambah data barang yang berguna untuk menambahkan data barang berupa kode barang, nama barang, dan harga tersebut. Lalu yang kedua ada menu tambah data supplier. Nah, menu ini berguna untuk menambahkan data dari calon supplier yang misalnya ingin menjadi supplier dari perusahaan terkait. Nah, yang ketiga ada menu tambah data penerima. Nah, menu ini berguna untuk menambahkan data penerima barang yang nantinya akan menerima barang yang dikirim oleh supplier. Nah, kemudian fungsi kedua pada aplikasi ini berguna untuk melakukan pembuatan sekaligus pencetakan nota yang didapat dari hasil transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dan juga supplier. Dan yang fungsi terakhir ini yaitu fungsi pencarian data. Nah, menu ini berguna untuk menampilkan arsip dari nota terkait transaksi yang dilakukan. Nah, segala transaksi yang dilakukan akan langsung dicatat pada aplikasi ini, sehingga apabila nota yang menyangkut transaksi barang dari supplier dan pihak perusahaan ada yang hilang, maka pihak perusahaan tinggal mencari ulang saja di menu ini dan bisa langsung dicetak kembali. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Zaini. Pada kasus UD Headstart Circle, berikut gambaran ERD-nya, di mana proses dimulai dari supplier melakukan transaksi
di mana pada transaksi tersebut akan dibuatkannya sebuah nota. Namun, untuk melanjutkan proses tersebut ke pengiriman barang, hal yang wajib harus dilakukan adalah melakukan transaksi dan pembuatan nota tersebut. Oleh sebab itu, kami membuat agregat pada entitas transaksi dan nota. Setelah agregat itu dilaksanakan, maka selanjutnya barang akan segera dikirim oleh supplier, dan di akhir nota dan barang tersebut akan diterima oleh penerima dari pihak perusahaan UD Head Start Circle. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi di sini berguna untuk pengelompokan sekumpulan data menjadi masing-masing kelompok yang sama dan menentukan hubungan antara masing-masing kelompok. Dalam proses normalisasi, yang pertama yaitu unormalisasi. Unormalisasi ini merupakan bentuk data yang direkam tanpa adanya keharusan untuk mengikuti format tertentu. Jadi, mungkin saja dalam unormalisasi ini terdapat data yang tidak lengkap dan terdapat juga duplikasi data. Jadi, seperti ini bentuk dari normalisasi UD Head Start Circle. Setelah itu, adanya proses normalisasi bentuk pertama. Di sini, dalam normalisasi bentuk pertama, setiap atributnya bersifat atomik, atau setiap irisan baris dan kolom hanya mempunyai satu nilai data. Tapi, dalam normalisasi bentuk pertama, masih terdapat atribut yang muncul secara berulang. Berikut adalah hasil dari normalisasi bentuk pertama dari perusahaan UD Head Start Circle. Setelah dibentuknya normalisasi pertama, selanjutnya dapat membuat normalisasi bentuk kedua, di mana dalam normalisasi bentuk kedua kita menentukan kunci-kunci dalam setiap field. Lalu, dalam menentukan kunci field ini, kita harus mendapatkan kunci yang unik dan kunci yang bisa menjadi wakil untuk atribut lain. Setelah melakukan normalisasi pertama, tabel yang dihasilkan dari normalisasi kedua menjadi seperti ini. Agar dapat melanjutkan ke normalisasi bentuk ketiga, maka harus menyelesaikan normalisasi bentuk pertama dan kedua. Normalisasi bentuk ketiga di sini bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang sama sekali tidak berhubungan dengan primary key. Dengan itu, maka tidak ada data ketergantungan transip atau ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut yang bukan primary key. Jadi, tampilan dari 3NF terbentuk seperti gambar di bawah ini. Terakhir, setelah melakukan pembentukan ERD dan melakukan normalisasi, kita dapat membuat desain tabel dan relasi yang akan diimplementasikan ke dalam database. Berikut merupakan tampilan desain dari tabel yang nantinya akan dibuatkan ke dalam database. Selanjutnya, penjelasan user interface akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi berikut interface yang telah kami buat. Nah, di mana pada tampilan interface awal ini ditampilkan dari nama perusahaan yang kita jadikan contoh kasus, di mana perusahaan tersebut bernama UD Head Start Circle yang terletak di Jalan Singaraja Sedirit, daerah Temukus. User akan diminta memencet tombol masuk untuk melanjutkan interface ini. Setelah memencet tombol masuk, user akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman home. Nah, di mana pada halaman ini user akan diberikan beberapa tampilan menu seperti tambah data barang, tambah data supplier, tambah data penerima, mencetak nota, dan yang terakhir ada pencarian nota. Nah, user saat menggunakan interface ini boleh memilih salah satu dari beberapa menu yang telah diberikan pada interface ini. Nah, sekarang saya akan membahas apabila user memilih menu tambah data barang. Nah, apabila user memilih tombol tambah data barang, nah berikut tampilan dari interface tersebut. Nah, di mana pada bagian ini kita diberikan menu untuk menginput data barang tersebut, yaitu ada kode barang, nama barang, dan harga. Nah, setelah user menginputkan data tersebut dan diminta untuk memencet tombol tanda tambah. Nah, barang yang telah ditambahkan akan tercatat di daftar barang, di mana pada daftar barang ini
user bisa mengedit atau menghapus data barang yang sudah dimasukkan. Nah, di edit ini misalnya user ingin mengganti nama dari kode barang tersebut atau nama barang yang telah diinputkan. Nah, maka user diharapkan untuk memencet tombol edit lalu mengeditnya. Nah, apabila barang yang diinputkan juga tidak sesuai, user juga bisa menghapus data tersebut. Lalu menu yang kedua ada tambah data supplier, di mana pada bagian ini user bisa menginputkan kode supplier dan nama supplier. Setelah kode tersebut diinputkan, maka user akan memencet tombol tambah yang mengarahkan hasil berupa daftar supplier yang telah diinputkan. Nah, pada daftar supplier ini, data yang ada di dalamnya bisa diedit atau dihapus apabila terjadi kesalahan pada saat mengetik ataupun data yang diinputkan tidak sesuai. Lalu pada menu ketiga ada tambah data penerima. Nah, tambah data penerima ini berfungsi untuk menambahkan data yang mengacu pada penerima barang supplier yang dikirimkan oleh supplier. User akan menginputkan data berupa kode penerima dan nama penerima barang. Nah, setelah itu data tersebut diinputkan dan akan menghasilkan nama-nama pada daftar penerima. Nah, pada daftar penerima, data yang telah diinputkan sebelumnya bisa diedit ataupun dihapus sama seperti data sebelumnya apabila terjadi kesalahan ataupun tidak kesesuaian data yang telah dimasukkan. Lalu menu selanjutnya ada mencetak nota. Nah, pada menu ini semua data yang diinputkan sebelumnya akan tersimpan langsung di aplikasi ini. Ketika transaksi dilakukan, pengguna aplikasi atau user akan menuliskan nomor nota, memilih supplier dengan memilih kode dari supplier tersebut, dan juga memilih penerima bahan dengan memasukkan kode penerima yang sebelumnya sudah diinputkan. Nah, lalu pengguna aplikasi juga akan menginputkan tanggal transaksi pada bagian tanggal dan juga memasukkan tanggal jatuh tempo yang nantinya akan menentukan kapan pihak perusahaan harus melunasi pembayaran terkait barang yang dibeli dari supplier. Nah, lalu user akan memilih kode barang yang ingin dibeli beserta jumlahnya. Nah, setelah memencet tombol tambah, barang-barang yang sudah dibeli oleh perusahaan pun akan langsung terlihat pada bagian bawah. Nah, dan pengguna juga bisa menghapus barang yang sudah tercatat sebelumnya. Total harga pun juga akan langsung diakumulasikan dan langsung tampil pada bagian bawah barang yang akan dibeli. Nah, dan apabila sudah tercatat semua, nota sudah lengkap tersebut bisa dicetak apabila transaksi memang sudah pasti terjadi. Nota tersebut juga langsung tersimpan pada aplikasi ini. Dan apabila transaksi tidak jadi dilaksanakan, nota tersebut bisa dibatalkan untuk dicetak. Dan yang terakhir ada pencarian nota. Nah, menu terakhir berfungsi untuk mencari nota yang sudah tersimpan pada saat melakukan transaksi. Nah, jadi apabila nota yang telah dicetak pada saat pertama kali terjadi kerusakan atau misalnya dihilangkan, pihak perusahaan tidak perlu takut karena tinggal mencari nota yang hilang tersebut dan bisa mencetak ulang nota tersebut pada bagian ini. Nah, dan apabila aplikasi ini juga telah selesai digunakan, pengguna bisa menutup aplikasi ini dengan cara mengklik ikon tanda silang yang terletak pada pojok kanan atas, yaitu pada bagian ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu interface yang bisa saya jelaskan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sebagai penutup, kami aturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.